Bagaimana cara membangun keyakinan? Ya, saya yakin di antara Anda ada yang masih di dalam hatinya, kira-kira saya bisa nggak sukses di Melia, betul ya? Mungkinkah saya sukses di bisnis ini? Ya, teman-teman, ya, yang harus teman-teman yakini adalah bahwa di Melia ini adalah sebuah bisnis yang bisa mencetak seseorang sampai benar-benar sukses. Anda berawal dari masyarakat umum yang mungkin dahulu Anda ya bersama dengan teman-teman Anda yang mungkin hanya kerjaannya main, betul ya? Nongkrong ya, lalu nonton dan lain-lain ya. Nggak tahu kalau misalkan di sini ada lari-lari di sawah atau apa ya, ya atau manjat pohon misalkan dan lain-lain ya. Apapun kondisi kita sebelumnya, saya pun sama seperti Anda. Dulu sebelumnya saya adalah seseorang yang mungkin hanya di dalam hidupnya hanya yang saya lakukan adalah hanya berkuliah. Setelah itu hobi saya adalah main game. Ya, di sini ada yang sering main game komputer. Ya, game online dan lain-lain. Ya, setelah itu ya nggak usah ngaco ya, karena itu teman game saya ya. Kemarin saya main game sama hari itu bukan di Indonesia lagi, tapi di Bangkok, Thailand, ya. Dan di bandara Singapura ya, di ya Changi ya. Ya, luar biasa itu bandara, luar biasa. Kalau Anda tahu, bandara terbesar Asia Tenggara tersibuk di Asia. Itu sampai bandara itu kalau kita bicara masalah game semua ada. Jadi Anda menunggu di sana, Anda mau main PS, ada ya berjejer free kan, kayak di sini direntalin, betul kan? Lalu Anda mau online, semua free. Ya berjejer komputer. Anda mau main Nintendo Wii, ya yang menggunakan sensor ya, itu free. Itulah sarana yang diberikan ya. Sampai dimanapun kita ya free, benar nggak? Kalau di sini sedikit-sedikit pakai fulus, betul nggak? Ya nggak? Ya, itulah yang terjadi. Ya, bahwa total kehidupan kami berubah. Bahwa yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bagaimana Anda harus membangun keyakinan Anda bahwa yang tadinya Anda mungkin hanya seorang yang mungkin Anda nggak tahu arah kehidupan Anda mau kemana, Anda hanya menjalani pekerjaan. Di sini ada yang karyawan? Ada? Ada ya? Coba yang karyawan. Ini kenapa? Nggak kerja? Libur? Izin kepala sekolah. Oh, izin ya. Izin kepala sekolah. Kamu kepala sekolah? Bukan? Kepala sekolah. Ya. Lalu ada yang mungkin mahasiswa. Ada yang masih siswa. Masih siswa. Ya, masih siswa. Bukan mahasiswa, masih siswa. Ada siswa sekolah ya. Kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 ya. Ada yang pengangguran. Jangan malu-malu, saya juga pengangguran. Naik tinggi, coba. Harus yakin ya nggak? Oke, aplaus dulu buat diri Anda ya. Jangan sampai Anda nggak percaya diri, pengangguran ketawa-ketawa bisa. Saya juga sama pengangguran, tapi penghasilan ya Presiden Republik Indonesia. Iya kan? Kasarnya gitu kan, bisa melebihi bahkan, betul? Itulah yang saya ingin berikan pemahaman kepada Anda, bahwa asalnya adalah kita hanya seorang yang mungkin hanya biasa-biasa saja. Melia Sehat Sejahtera hadir di dalam kehidupan saya, yang dahulu bernama Melia Nature Indonesia. Nah, disitulah ada sebuah mesin pencetakan, kalau saya katakan, ya disebut dengan ESR. Nah, disitulah kita diproses. Ibaratnya bahan bakunya apapun, ya ketika ada mesin ESR, ujung-ujungnya tercetak menjadi leader besar, betul nggak? Jadi Anda tidak usah takut apapun kondisi Anda. Anda mau mahasiswa, Anda mau karyawan, Anda mau pengangguran, ya, Anda mau bagaimanapun lah kehidupan Anda sebelumnya, ya. Yang terpenting adalah bagaimana Anda meyakini
bahwa dengan bisnis ini yang akan merubah total kehidupan Anda dan seluruh jaringan Anda, teman-teman. Keyakinan ini yang harus dibangun, ya. Karena di Melia ini yang sukses banyak, bukan hanya 1-2, ya. Kalau dulu mungkin ketika saya mengawali bisnis ini belum banyak yang sukses, betul ya. Kalau sekarang Anda sudah lihat bahwa fakta, data dan lain-lain, ya, telah Anda lihat bahwa siapapun bisa sukses di bisnis ini, betul ya? Betul. Dari pelajar sukses ada, ya, karyawan ada, mahasiswa ada, ya. Apapun kondisi Anda pasti bisa sukses. Yang terpenting adalah bagaimana Anda membangun keyakinan di bisnis ini. Atau di antara Anda ada yang di awal yakin, tapi ketika mengalami masalah-masalah, penolakan-penolakan, mulai motivasi Anda yang turun. Ada yang seperti itu? Ada. Ya nggak? Jangan bilang ada, ketahuan nih. Ya. Saya paham lah, itulah yang namanya manusia, betul nggak? Yang terpenting adalah bagaimana Anda melihat bisnis ini dulu. Ya, bisnis ini. Apa yang Anda lihat dari bisnis ini? Yang pertama, ya, yang harus Anda pahami di bisnis ini adalah kita ini bisa menolong orang sebanyak-banyaknya, betul? Betul. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda, kita ini bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Yang belum tentu kita dapatkan di bisnis yang lain, di usaha yang lain. Ya nggak? Bagaimana coba kita mau mendorong seorang pelajar bisa jutaan rupiah per hari, coba kalau di luar sana ada nggak? Nggak ada, betul nggak? Ya nggak? Gimana nggak nikmat coba? Nilai 7 UTS, bonus dia SMS 700.000 misalkan. Nah, ya, itulah yang harus Anda pahami bahwa kita bisa menolong orang sebanyak, ya, siapapun itu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang itu dulu. Ketika Anda prospek orang, yang harus Anda lihat jangan lihat materi. Kalau Anda lihat materi, Anda mau dapat bonus, maka yang terpancar adalah aura tadi. Anda ingin dapat bonus, aura negatif. Tapi kalau Anda ingin menolong sebanyak-banyaknya orang, otomatis bahasa-bahasa positif yang Anda akan keluarkan, betul ya? Wah, sayang nih kalau kamu nggak bergabung. Gimana coba kita bisa membantu sekeliling kita bisa membantu orang tua kita yang tadinya kuliah, biaya orang tua kita bisa biayai kuliah kita sendiri. Yang tadinya karyawan, misalkan ya, rumah misalkan masih ngontrak, Anda bisa bicara ini kita bisa bantu orang tua kita untuk ngontrak, dan next bisa mempersembahkan rumah untuk ibunda atau ayahanda tercinta Anda semua, teman-teman. Itulah yang harus Anda yakinkan. Kadang kita salah menilai cara pandang. Yang Anda pikirkan adalah ketika ngajak orang adalah bonus, betul nggak? Wah, 7 paket 700.000, betul? 15 paket 1 juta. Otomatis yang terpancar adalah aura negatif. Bahwa yang kita harus lihat adalah bagaimana kita menolong sebanyak-banyaknya orang. Otomatis kalau misalkan mindset Anda seperti itu, ketika Anda ditolak orang, kecewa nggak? Ya, ya nggak kecewa lah. Kenapa nggak kecewa? Karena orang itu mau ditolong. Kalau dia nggak mau ditolong, apa? Ya cari orang lain yang mau ditolong. Paham nggak? Tapi karena mindset Anda uang, benar? Wah, nggak join, nggak dapat bonus, benar? Materi itu akan kita dapatkan. Tenang saja teman-teman. Ya, materi itu pasti kita dapatkan. Tapi yang harus kita lihat dari situ dulu, terpancar aura apa ketika Anda prospek orang. Materi akan sulit membuat orang tersebut closing. Tapi kalau mindset Anda membantu orang, berarti kalau Anda prospek, Anda tuh kesian sama orang tersebut yang nggak bergabung, betul nggak? Tapi yang terjadi adalah banyak yang ketika orang tersebut nggak closing, nggak posting, yang terjadi Anda justru yang kecewa. Padahal
Yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda adalah justru kamu sayang, nyesel. Benar. Nah itulah yang harus Anda lakukan. Mindset pertama harus diubah, bahwa kita mengerjakan bisnis ini adalah untuk menolong sebanyak-banyaknya rakyat Kabupaten Bandung untuk meningkatkan penghasilan dari Melia Sehat. Itulah yang harus kita lakukan. Betul Bapak Guru? Nah, iya gak? Iya kan? Mindset itu yang diubah. Anda bisa lihat salah satu ya member kita. Siapa namanya? Ricky Abe. Auto Brider. Ya. AB-nya apa? Agus Budiman. Budi dan Beriman. Nah. Agus Budiman. Ya. Ricky, ya, saya yakin ketika kamu ngajar, ya, ada berbeda pasti. Ada guru yang berpikir uang. Ada juga guru yang berpikir sosial. Yang berpikir uang, dia pasti berpikir adalah jam kerjanya akan ditukarkan dengan uang, betul? Tapi ada yang berpikir sosial. Yang penting saya ngajar, anak-anak bisa pintar dan lain-lain. Alhamdulillah lah. Orang yang berpikir uang, pasti dia cenderung mengerjakan segala sesuatunya tidak tulus, tidak ikhlas, betul nggak? Betul. Ketika dia ngajar, dibayar berapa? Dibayar ini kecil lah. Malas-malasan di kelas, betul nggak? Ya nggak, cuman bicara, ya ngajarin juga setengah-setengah. Cuman ibaratnya ngasih tugas aja, ya udah nanti kerjain dan lain-lain. Tapi guru-guru yang tulus benar-benar mendidik murid-muridnya sampai murid-muridnya pintar, cerdas. Ya nggak? Yang terjadi adalah ketulusan itu yang ditangkap oleh murid-murid, membuat murid-muridnya mau belajar, betul? Begitu juga kita di dalam menjalankan bisnis ini. Ketulusan kita yang akan terpancar kepada prospekan kita. Kalau kita hanya menilai dari segi materi, maka yang terjadi adalah yang mereka tangkap adalah materi. Mereka mau ngeluarin uang tuh takut. Ya, mereka mau ngeluarin uang tuh takut. Karena yang terpancar adalah Anda bicara gimana, jadi nggak join, berapa paket, ya. Dan lain-lain itu yang Anda bicarakan, betul? Tapi kalau Anda dorong gimana berapa? Ya, sayang, ente harus bisa membantu keluarga dan lain-lain. Otomatis yang terpancar adalah aura ketulusan membantu orang tersebut. Saya percaya kalau itu sudah terjadi dan mengkarakter dan mendarah daging di dalam kehidupan Anda, maka saya percaya setiap Anda prospek orang, Anda berbicara bahwa Anda akan membantunya, kita berjuang bersama-sama menuju hidup yang jauh lebih baik, maka saya percaya ketika Anda berbicara, mereka menangkap ketulusan Anda dan mereka akan berjuang bersama dengan Anda di Melia Sehat. Itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Karena kalau ketulusan belum ada di dalam hati kita, akan sulit menjalankan di sini. Segala sesuatunya diukur dengan uang. Anda datang ke home sharing, aduh, ngapain saya belajar dulu? Jaringan aja saya belum punya, betul gak? Mau bawa prospekan ke home prospek, ngapain ke home prospek? Saya nggak bawa prospekan, betul gak? Mau hadir ke OPP, mau training, ngapain training? Bonus aja saya belum dapat. Itulah yang akan terjadi, teman. Tapi kalau Anda tulus bahwa Anda ingin belajar dari tahap awal, Anda hadir home sharing. Saya dulu harus memperkaya ilmu saya. Ketika saya bisa memperkaya ilmu saya akan bermanfaat bagi hidup saya. Ketika saya bisa bermanfaat bagi hidup saya akan bermanfaat bagi prospekan saya. Saya akan memberikan bahwa bisnis ini akan menjadi solusi. Dan kita memiliki jaringan. Kita menjadi leader dan kita bermanfaat untuk seluruh jaringan kita. Maka saya percaya Anda akan memiliki jaringan yang besar, teman-teman. Itulah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Menolong sebanyak-banyaknya orang. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan penghargaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya,
Nanti ketika Anda sukses, ketulusan itu yang akan didapatkan. Tapi saya tidak akan bahas itu hari ini. Ya, nanti kepada leader-leader saya akan bahas. Yang penting Anda perjuangkan dulu bagaimana Anda menjalankan visi dalam apa. Ya, itulah yang harus Anda dapatkan, teman-teman. Ya, pertama ketulusan menjalankan visi itu. Nanti Anda akan dapatkan. Yang ketiga baru kemandirian ekonomi. Ya enggak? Itu pasti, nilainya pasti sampai di situ. Karena yang harus Anda pahami, kenapa kita harus berjuang di bisnis ini? Karena di bisnis yang lain ini belum tentu kita bisa meraih hal yang besar seperti ini, betul ya? Kita lihat saja, ya nggak? Karena kenapa kita harus serius mengerjakan bisnis ini dan di awal kita harus bergerak cepat? Karena saya yakin bahwa ya salah satu yang membuat saya mengerjakan bisnis ini adalah saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Ada yang pengen seperti itu? Dan begitu juga ketika saya membina jaringan saya. Bagaimana saya ingin melihat bahwa sebanyak-banyaknya senyum, ya, senyum orang tua yang memiliki anak yang sukses dari Melia Sehat Sejahtera ini, teman. Dan itu yang harus Anda capai dari bisnis ini. Kenapa kita harus bergerak terus? Cepat, karena Anda akan kejar-kejaran. Banyak orang-orang yang tidak bisa, ya, ketika dia sukses tidak bisa bersama dengan orang tuanya, betul ya? Karena kita tidak tahu usia orang tua kita, betul nggak? Nah, kita itu mengerjakan bisnis kejar-kejaran dengan usia orang tua kita, betul nggak? Kita nggak tahu. Karena yang jadi pertanyaan, Anda ingin mempersembahkan rumah, misalkan di Katapang ini misalkan 500 juta aja, ya, kira-kira siapa namanya? Eki, ya, kamu sebelumnya bekerja? Ya, kira-kira kalau kamu kerja berapa lama kamu bisa mempersembahkan rumah 500 juta? Menurut logika kamu? Puluhan tahun. Berapa puluhan tahun? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Usia berapa? 23. 23. Ditambah 40. 60 ya, rumah harga berapa itu? Kamu bisa Ya segitu. yang berapa? 340. 340 juta. Sekarang yang jadi pertanyaan, 340 juta 60 tahun lagi ada nggak rumah segitu? Paham nggak? Dan belum tentu orang tua kita masih ada, betul? Kita kejar-kejaran. Itulah yang harus membuat kita melesat di tahap Jangan sampai Anda tukarkan loh impian orang tua Anda, keluarga Anda, diri Anda dengan hanya kemunduran Anda atau penolakan atau hinaan orang di luar sana, ya. Jadi yang harus Anda lakukan, teguhkan keyakinan Anda di dalam menjalankan bisnis. Karena akan ada mesin yang mencetak ISN 100%. Ya, itulah yang harus Anda yakini, teman-teman. Karena siapapun bisa sukses. Yang penting menjalankan dengan benar. Jadi yang saya ingin bahas di sini adalah yang pertama adalah mengenai bagaimana cara membangun keyakinan diri Anda. Yang kedua adalah nanti bagaimana cara membentuk pola jaringan dari awal. Ya, nanti yang terakhir, ya, mungkin ada tanya jawab dengan Anda, ya. Yang keempat mungkin nanti akan ada statement dari leader-leader Anda. Jadi Anda harus yakin dulu terhadap Melia ini. Kalau Anda nggak yakin, Anda akan sulit meyakinkan seberapa kuat keyakinan Anda harus transfer ke orang. Kalau Anda yakin, insya Allah itu orang itu kan pasti ya. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah meyakini apa yang belum kita lihat. Upah dari keyakinan adalah melihat apa yang belum kita lihat. Ya, siapa namanya? Gali. Yakin kamu sukses di Melia? Yakin. Yakin. Apa impian kamu? Impian mobil. Mobil apa? Swift. Harganya berapa sih? 180. Warna apa? Hitam. Hah? Hitam. Di dealer mana kamu beli? Di daerah
Hah? Dari di mana? Sejuk gimana? Sejuk di MCS. Udah training? Udah. Kan cara ajarkan cara membangun Impian. harus tahu di mana jalan apa. Dia. Cari ya nanti ya, kamu afirmasi ya. Oh, Lalu DP-nya berapa? DP 25. 25 bisa Tiga. nggak 25? 35. 35. Nah, itu ya. Jangan Anda digoyang-goyang sama ini. Anda harus teguhkan impian Anda. Dan ketika Anda berbicara mengenai impian Anda harus semangat. Jangan takut. Karena kalau di alam mimpi aja Anda udah takut, betul nggak? Mimpi itu hak setiap orang, betul. Tapi tidak setiap orang bisa meraihnya. Karena apa? Hanya orang-orang yang berjuanglah akan meraih seluruh mimpi. Tapi kalau bermimpi semua boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang nggak boleh, betul nggak? Kalau Anda mimpi aja udah takut, ya gimana Anda mau meraihnya, betul nggak? Tapi orang-orang yang berjuang lah, ya nggak? Oh, di teman-teman kamu di sana punya impian nggak mau beli mobil Swift? Pasti punya mereka kan? Cuman omong doang, bener nggak? Ya hasilnya tidak bisa dicapai, betul nggak? Karena harus ada kendaraan tetap, ya. Bahwa itulah yang harus kita miliki, keyakinan. Ya, salah satu faktor pendukung kesuksesan di bisnis adalah 95% keyakinan. Tulis gitu ya. Nah, saya akan tulis 95% keyakinan. Bahwa kalau Anda sudah berbicara masalah keyakinan ini, memang namanya keyakinan ini sulit untuk dibahasakan. Tapi di sini saya akan mencoba. Mudah-mudahan Anda tangkap dan memahami ini, karena saya percaya kalau Anda tangkap dan memahami mengenai makna keyakinan ini, saya percaya Anda akan melesat di Melia Sehat Sejahtera ini. Ya. Tadi saya telah bicara bahwa melihat apa yang belum kita lihat, dan upah dari keyakinan adalah ya, Anda akan melihat ya apa yang belum Anda lihat. Yang pertama adalah Anda harus selalu positif. Jangan mengeluh. Ya. Dan harus sesuai dengan tindakan Anda. Dari pikiran dan impian, ya, selalu positif. Jangan mengeluh dan Anda harus bertindak. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Ya, dimana ketika Anda membangun keyakinan Anda, di awal saya yakin Anda ini kadang ya berpikir, bisa nggak ya, kira-kira posting nggak ya, betul nggak? Ketika prospek orang, mungkin di awal Anda semangat, tapi ketika ditolak orang, mulai kecenderungan motivasi turun, ya. Ada ya Anda yang seperti itu atau jaringan Anda seperti itu, betul ya? Nah, inilah yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Harus selalu positif. Bahwa apa? Yang namanya penolakan itu pasti didapatkan, betul nggak? Karena dia belum paham. Ya nggak? Karena belum paham. Makanya orang tersebut menolak. Tapi Anda harus tanamkan mindset di dalam diri Anda. Percaya cepat atau lebih cepat orang tersebut pasti bergabung di Melia Sehat Sejahtera. Terus dulu buat diri Anda ya. Yang selalu saya sampaikan kepada teman saya pasti, ujung-ujungnya pasti. Ya nggak? Saya di 3 bulan pertama itu ditolak orang. Ya nggak? Hari demi hari adalah penolakan. Yang orang bicarakan apa? Aduh, bisnis ngayal, betul? Ada bicara, aduh. Ada yang sampai ketika dibawa prospekan ya, saya masih ingat Jaki bawa prospekan. Tiba-tiba orang ngomong dibicara jutaan lebih berapa. Aduh, kalau kayak gini mas saya sembah, katanya. Bayangkan sampai ngomong kayak gitu. Ya, tapi saya tidak mau kalah dengan penolakan. Karena yang menentukan kesuksesan Anda, jangan pernah gantungkan kehidupan Anda terhadap orang lain, teman-teman.
Tapi yang harus Anda lakukan adalah penolakan, bukan membuat gagal. Penolakan bukan kiamat. Penolakan bukan alasan untuk berhenti, tapi penolakan membuat Anda belajar jauh lebih baik, agar ke depan Anda bisa melangkah jauh lebih mudah. Dan nanti tiba waktunya, orang-orang yang menerima Anda dapatkan, dan Anda akan merasakan berawal dari bonus 114.000 sampai dengan 8,5 setiap hari. Jadi itulah, kalau sudut pandang saya waktu itu kiamat, betul nggak? Ditolak orang, wah udah teman terbaik biasa tuh, ya nggak? Saya ajak ke kafe klasik, Pak Roy Manik yang klasik, ketawa-ketawa, wah tepuk tangan, dahsyat tuh, dahsyat tuh. Pas acara, jangan keluar lo, keluar mau telepon, iya nih saya diajak. Ngapain di sini? Nah, buat anak apa? Nggak ada anak muda ini buat ini aja, tapi saya percaya cepat atau lebih cepat pasti ente bergabung, pasti. Kemarin baru menyerahkan diri setelah 10 kali di follow up. Kabar? Ya nggak? Coba Anda pernah nggak follow up orang sampai 10 kali? Iya, itu 10 kali akhirnya menyerahkan diri. Ya, sampai di grup saya kirim nih. Ya nggak? Itu karena saya yang jadi pertanyaan, Anda ingin menjadi pemenang atau pecundang? Itu yang jadi pertanyaan. Pecundang adalah ketika mendapatkan penolakan, masalah, lari terbirit-birit dan memutuskan, aduh saya kayaknya nggak pantas kerja di sini, saya nggak bakat, teman-teman saya nggak mau, saya nggak bisa. Tapi pemenang adalah orang-orang yang selalu menjadi bukti karena dia yakin bahwa ditakdirkan dalam hidupnya adalah hidup cuma satu kali. Kita harus meraih kesuksesan. Jadi harus selalu positif. Ya nggak? Jangan sampai Anda ditolak orang, down, turun. Tapi ya itu pasti dialami orang-orang tahap awal. Apa solusinya adalah mendekatlah ke bara api. Ya nggak? Jangan sampai Anda kumpul sama orang-orang negatif, betul nggak? Jadi komunitas itu penting. Anda harus selalu berada di komunitas positif. Dan itu adanya di home prospect, OPP, ya, training, ya. Inilah yang Anda akan memupuk keyakinan Anda. Karena Anda berada di lingkungan positif. Tapi kalau Anda berada di lingkungan luar sana, yang mungkin menolak Anda semua, betul nggak? Anda ada nggak yang dihina-hina sama teman-temannya? Ada nggak? Ada ya, sama saya juga. Nah, apapun proses yang Anda lalui itu sudah saya lalui di tahap awal. Ya nggak? Yang harus Anda lakukan adalah jangan hanya Anda berada di lingkungan negatif ini. Kalau Anda positif sendiri ya digempur Anda, betul nggak? Apa yang terjadi? Anda ke bawah-bawah negatif. Jadi setiap jaringan untuk memupuk keyakinannya adalah dengan selalu ikut di komunitas positif. Ya, komunitas positif. Begitu juga saya di kampus. Dulu itu kalau saya di kampus ya, ketika saya masuk ke kampus, di awal saya prospek ya. Setelah di prospek mulai ada orang yang menerima, ada orang yang menghina, betul nggak? Ada orang yang bergabung. Ya walaupun belum bergabung 3 bulan. Ya, disitulah komunitas negatif yang terjadi. Ya, yang saya biasanya kumpul di depan itu ya. Kalau saya di kampus itu nongkrong di depan. Ya, itu biasa jadinya adalah gempuran-gempuran penghinaan, betul nggak? Ketika saya baru keluar aja, kasarnya teman saya udah ngeluarin ya kayak LKS lagi. Kalau kamu seperti ini nanti kamu dapat kapal pesiar. Padahal dia nggak tahu, nggak ada reward, benar nggak? Ya wajar menghina karena belum paham. Benar nggak? Wah nanti kalau seperti ini, tapi saya nggak ngeladenin. Buat apa saya ngeladenin? Nggak ada untungnya, betul nggak? Kita ngeladenin orang negatif tidak ada untungnya, tapi buktikanlah. Maka saya percaya hantaman yang paling keras adalah untuk orang-orang yang menghina Anda adalah
Anda harus bisa membuktikan di sini. Karena saya percaya kita harus menjadi pemenang. Pecundang menunggu bukti, pemenang selalu menjadi. Ketika saya dihina oleh teman-teman saya, ya saya nggak masalah. Nggak akan membuat saya menghilangkan keyakinan saya buat memberikan yang terbaik untuk orang tua saya, betul nggak? Karena saya sangat ingin menghajikan orang tua saya. Masa gara-gara ditolak-tolak sama ini ngebuat saya nggak ngeraih ini, betul nggak? Nggak mau saya menukarkan hal tersebut. Maka yang saya lakukan adalah mendekatlah selalu ke bara api di komunitas positif. Ya. Tapi saya ingin sampaikan kepada Anda juga, jangan sampai pokoknya Anda nggak usah ladenin yang ini. Ya nggak? Anda sekali-sekali Anda ada di sini, tapi nggak usah terlalu lama. Ya, komunikasi tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai Anda kesannya udah di media udah berubah total kasarnya. Ya nggak? Udah nggak temenan lagi sama orang-orang menghina, enggak. Komunikasi baik, tapi nggak usah bahas media sama mereka. Paham nggak? Nanti sedikit-sedikit mulai kan, Anda lagi ngobrol berdua sama si negatif ini. Nah, disinilah Anda sedikit-sedikit bisa mendorong orang tersebut ke lingkaran bis. Paham nggak? Sedikit-sedikit. Tahu nggak? Saya punya cerita adalah si pemabuk. Ya. Bahwa ada sebuah komunitas negatif yang kerjaannya adalah mabuk aja terus. Tiap hari. Ya nggak? Ketika ada azan subuh, benar nggak? Pak Haji lewat, aduh Pak Haji. Mau ke surga Pak Haji? Kalau Pak Haji ngeladenin orang-orang kayak gitu, gak ada untungnya, betul nggak? Iya kan? Iya. Ibaratnya Anda bertemu seperti itu kan? Nah, ada salah satu dari komunitas ini tiba-tiba ya dapat mimpi di malam hari. Mimpinya itu pokoknya seram lah, dimana dia dihadirkan satu orang berjubah putih dan dia berbicara bahwa kamu harus beribadah dan lain-lain. Kalau enggak, neraka yang akan kamu dapatkan. Dan dia lihat neraka itu serem, wah terbangun. Kaget dia. Akhirnya mulai dia belajar sholat dan lain-lain. Ketika dia datang ke sini, komunitas negatif, dia baru dapat mimpi. Kalau dia langsung cerita kayak gini, apa coba anggapan mereka? Pasti menghina kan? Betul nggak? Kalau kita selalu kayak gini, kita bisa masuk neraka. Apa yang kata mereka? Pasti dia ngomong, aduh kamu, neraka itu nggak ada buat kita, betul nggak? Ya, nggak ada buat kita. Dunia itu enjoy, life, nikmati, benar? Nggak ada. Surga neraka itu hanya buat haji-haji tadi. Mereka kan pasti bicara gitu, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Makanya yang harus kita lakukan adalah jangan kita langsung, betul nggak? Tapi yang harus dilakukan adalah ya mereka pasti menolak, tapi kita harus sedikit-sedikit mendorong, betul nggak? Ada satu orang, misalkan ya, misalkan siapa, misalkan ya, Jemba, misalkan ya, saya mendekati, betul nggak? Jem, saya baru kemarin saya dapat mimpi. Mulai saya mempengaruhi sedikit, tuh, saya mendorong. Temenin saya di situ ya. Bawalah komunitas positif, misalkan si haji-haji tadi, misalkan. Nah, mulai diceritakan bahwa yang namanya kehidupan itu seperti ini sementara dan lain-lain. Akhirnya hatinya mulai terbuka, betul nggak? Oh iya harus begini. Mau berapa lama lagi, betul nggak? Akhirnya mulai terpengaruh, join bersama dengan saya, betul nggak? Beribadah, betul. Mulai. Setelah itu mulai 2 orang. Mulai ada satu lagi, pengaruhi lagi dengan 2 sedikit-sedikit dorong lagi ke lingkaran bis. Setelah itu jadi 3 orang. Yakinkan 1 orang lagi. Yakinkan 1 orang lagi. Yakinkan 1 orang lagi. Tiba waktunya
positif, 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 positif. Tes ya. Yang negatif ini dikepung, ujung-ujungnya semua bergabung di Melias. Saya pun sama teman-teman. Ketika saya mengawalkan di sini, jangan sangka Anda kira Jaki, Bagir, Ali dan lain-lain ya langsung mau bergabung di sini. Tidak. Yahudi juga pertama. Sama lah, betul. Saya masih ingat dulu ya, saya naik motor ya ke Melong, perjuangan. Ketika saya baru sampai di depan ini aja, wah ada si, saya kan dipanggil kalau di rumah itu Ahmad ya. Wah ada si Ahmad. Wah itu lagi semangatnya kerjain tuh Tian Feng. Kan sudah Melia pokoknya itu lah lagi semangatnya ini. Gue udah join tapi ya begini apa? Belum dapat karena belum paham, wajar nggak? Saya waktu ngeliat, waduh negatif semua benar. Ketika saya masuk, saya nggak bicarain Melia dulu benar. Saya langsung wah negatif semua, bahaya. Nah saya berada di sini dikepung negatif, betul. Yang saya lakukan, oh iya duluan ya, begini-begini, berangkat aja ya. Itu bayangkan saya berjuang sama top leader Said Muhammad, mencari ya orang-orang positif yang mau menerima bisnis ini. Berjuanglah, betul. Menciptakan komunitas ini. Ya, nanti ujung-ujungnya akan tercipta. Makanya yang saya ingin sampaikan, kenapa kita tidak prospek di luar sana? Karena total member harus jauh lebih banyak daripada prospek. Jadi yang harus Anda lakukan adalah bangun antusiaslah di home prospek. Pastikan. Jadi ketika ada member yang hadir membawa prospekannya ke home prospek, timbullah gairah, semangat, antusias di home prospek. Yang tadinya dia berpikir negatif mulai terbuka hatinya dan akhirnya bergabung bersama dengan kita berjuang di home prospek tersebut. Jadi itu yang harus Anda lakukan ya di tahap awal. Jadi Anda nggak usah pusing, kenapa nih harus ada makhluk-makhluk negatif? Ya namanya juga yang namanya hidup, betul nggak? Ada yang negatif, ada yang positif. Jadi apa yang Anda alami itu pasti saya alami sebelumnya. Ya, jadi inilah yang harus Anda lakukan. Siap? Siap. Ya, jadi jangan langsung main tadi datang benar. Ayo kita harus sholat dan lain-lain begini ya, orang mikirnya. Teman Anda lagi senang main game, main pacaran, nonton dan lain-lain, tiba-tiba Anda dakwah, kan kaget mereka benar. Kita harus membahagiakan orang tua kita. Kita harus begini, kira-kira apa coba? Ya Allah, lu kenapa nih jadi begini kan? Caranya adalah menggiring ke home prospek. Jadi ini yang harus Anda ini adalah pikiran selalu positif. Ditolak orang positif, ujung-ujungnya juga pasti bergabung. Pasti. Benar. Posting nggak? Ya, posting. Jangan ada kata enggak. Tidak ada tawar-menawar kalau Anda udah bicara keyakinan. Sekali Anda tancapkan keyakinan, sukses harus Anda raih. Iya kan? Itu yang harus Anda tanamkan. Udah nggak ada alasan. Bisa nggak? Pasti bisa. Nggak ada pertanyaan lagi. Udah nggak ada pertanyaan, nggak ada. Pernyataan semua tanda bisa. Ya nggak? Hasil. Sukses. Bayangin coba kalau mindset Anda. Karena kecenderungan orang ketika bertanya, bisa nggak? Ya. Ketika mau melangkah, bisa nggak ya? Berarti ada kemungkinan untuk mundur, betul nggak? Tapi yang harus Anda lakukan adalah melangkah saja terus, betul nggak? Memang yang namanya kita itu dalam berjuang, ya. Yang namanya masalah kendala pasti kita dapatkan. Memang masalahnya mah berbeda-beda lah, cuman ada yang ditolak duluan, ada yang cepat duluan, ada yang jaringannya mati, ada yang jaringan sulit diarahkan, betul nggak? Ada yang jaringannya pacaran aja terus, betul nggak? Dan lain-lain, betul nggak? Masalah mungkin beda, tapi kalau orang-orang berjuang, masalah boleh beda. Tapi percayalah, suksesnya itu pasti sukses kaki. Itu berbeda itu cuma masalah, betul nggak?
darah doang. Sukses ini cuma ujung-ujungnya sama sukses, betul nggak? Jadi Anda nggak usah takut. Ini yang harus Anda tanamkan di mindset Anda. Selalu positif. Jangan fokus terhadap masalah. Karena setiap kita di dalam hidup ini pasti ada masalah. Ya nggak? Ya pasti ada masalah. Anda pelihara kucing aja ada masalah, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Pelihara burung ada masalah. Iya nggak? Dalam hidup ini kita pasti ada masalah. Ya, selama Anda masih bernafas, Anda pasti punya masalah. Ya nggak? Tapi kalau Anda udah nggak bernafas juga di alam lain, masih ada masalah. Masih, benar. Apa saja yang Anda lakukan selama di dunia ini, betul nggak? Ya, yang nggak ada masalah tuh cuma di surga doang. Ya kan? Nggak ada masalah. Jadi Anda jangan fokus terhadap masalah, tapi fokus terhadap solusi. Jangan cari alasan. Karena kalau masalah itu, aduh Kak, aku ini dimarahin. Setelah aku dimarahin, aku jadi motivasinya turun, misalnya. Iya kan? Aku jadi nggak enak sama downline aku jadi aku marahin juga, misalkan. Benar. Dan lain-lain, bicarain masalah, betul nggak? Jangan yang Anda selalu bicarakan adalah masalah. Iya, aku ditolak sama ini, jadinya dia main-main begini terus Anda bicarain masalah. Makanya hidup Anda penuh masalah. Karena yang dibicarakan masalah. Tapi yang harus Anda bicarakan adalah hal positif. Oh, tadi saya ditolak orang. Teman-teman, gimana dar solusinya? Apa aja yang kamu lakukan? Begini. Oh, harusnya kamu gini. Ya udah, coba dia dorong prospek bisa. Aduh, susah dan lain-lain. Oke, kamu cari prospek yang lain. Siap dar, saya cari prospek yang lain. Kalau itu Anda lakukan, Anda akan terus melangkah. Kalau Anda terus melangkah, sukses pasti Anda raih. Betul ya? Karena di Belia ini hanya 2 orang gagal. Yang pertama tidak menjalankan, yang kedua tidak mengikuti arahan. Ya nggak? Tidak mengikuti arahan. Kalau Anda selalu mengikuti arahan, maka Anda pasti sukses. Nah, terkadang kita menjalankan bis ini itu adalah banyak orang seenak hatinya, betul nggak? Kata leadernya, kamu harus begini. Ada yang menjalankan, dar kayaknya mah begini, bang. Ada yang anak sekolah, iya leader mah enak ngomong begini. Kalau saya kan anak sekolah, jadi kan harus begini, betul nggak? Saya kan kerja, saya kan ada masalah sama keluarga, saya kan ada, ya sama, semua juga ada masalah, betul? Semua sama. Yang pelajar ada. Yang mahasiswa ada sukses? Ada. Yang kuliah ada sukses? Ada. Ya nggak? Yang ibu rumah tangga? Ada. Siapapun. Yang saya yakini adalah bagaimana cara pandang kita di sini. Kalau kita selalu melihat segala sesuatu positif dan kita mau melangkah mengikuti arahan upline kita, saya percaya orang-orang yang cepat itu adalah bukan orang-orang yang hebat. Jadi Anda nggak usah takut hari ini, dar saya nggak bisa apa-apa. Orang-orang yang mudah dibentuklah yang akan melesat di bisnis ini, teman-teman. Pastikan Anda mudah dibentuk, diarahkan seperti ini, siap. Diarahan seperti ini, siap. Diberikan arahan seperti ini, siap. Kenapa Anda selalu siap? Siap. Karena mungkin Anda hari ini nggak usah berpikir lagi. Kita sudah ada formula yang terbaik untuk mencetak Anda. Hari ini adalah biasa-biasa, tapi tahun depan siapa yang tidak mengenal Anda? Ya kan? Di sini ada yang sekolah, benar? Nanti ketika Anda udah punya mobil, kamu tahu nggak sih bunga? Nah, bunga apa? Bunga Citra Lestari. Itu udah beli mobil loh, benar? Dan lain-lain. Karena ini proses yang dijalankan. Ya. Karena semua itu ada proses. Nah, ini nih yang harus dijalankan adalah ya nggak? Sukses ada proses? Ya. Anda mau masak ada proses? Ada.
pelihara binatang, ada proses? Ada. Apapun yang namanya dalam hidup ini hanya proses yang kita jalankan. Tidak ada yang instan, betul ya? Inilah yang harus Anda jalankan. Dan ketika Anda menjalani proses, Anda harus dekat-dekat dengan orang yang menjalani proses. Jangan Anda justru dekat-dekat sama orang yang diem-diem aja nggak jalanin proses. Karena yang tahu sebuah arti proses adalah orang-orang yang berjuang. Yang mengerti sebuah arti proses adalah hanya orang-orang yang melakukan perjuangan. Dan yang akan memuji Anda adalah bukan orang yang tidak berjuang, tapi orang-orang yang berjuang. Maka yang harus Anda lakukan adalah yang akan mengapresiasi, memuji Anda, memberikan motivasi, memberikan arahan adalah sesama pejuang. Jangan sampai Anda bertanya kepada orang-orang yang tidak berjuang mengenai bisnis ini, Anda akan sulit berkembang. Berdampinganlah, menempellah kepada top-top leader Anda. Maka saya percaya orang yang paling menempel, maka mereka yang akan memiliki jaringan yang besar. Jadi Anda harus selalu melekat kepada upline. Ya, itulah yang harus Anda lakukan. Kabar? Ya, jadi yang akan memberikan arahan dan lain-lain orang yang jalan proses, betul nggak? Jadi Anda nggak usah nanya kepada orang luar sana, betul nggak? Orang luar sana nggak tahu Melia, atau ada orang gagal Anda tanya, ya mereka akan menceritakan kegagalannya mereka, betul nggak? Maka yang terjadi Anda akan ikut-ikutan gagal. Kalau Anda mau sukses, tanya kepada orang sukses, dan tanya pada orang gagal. Kalau Anda mau beli rumah 3 miliar, tanya kepada orang tua. Kabar? Jangan nanya orang di luar sana, betul? Anda nanya orang luar sana, mustahil kata mereka, betul nggak? Saya aja punya salah satu jaringan ya di bank, bagian auditor. Dia aja nggak percaya. Kata dia, saya tahu pejabat-pejabat bank itu gajinya berapa. Dan susah, beli rumah 3 miliar susah. Mana ada mahasiswa bisa kayak gitu. Anda tidak tahu apa yang saya kerjakan. Setelah dia tahu, oh pantesan Melia miliarder lewat Melia. Iya kan? Akhirnya bergabung dia, pantes aja bisa beli, ya wajar lah. Anda tahu kalau auditor di bank itu adalah bagian pengecekan penghasilan orang. Jadi dia bisa lihat bahwa pejabat-pejabatnya korupsi atau enggak dan lain-lain itu. Jadi saya tahu branch manager berapa? 20 juta, aduh cuma 4 hari. Ya terus lagi apa? Direksi berapa? Aduh, bener gak? Kabar? Mau meraih itu? Kalau mau adalah selalu positif. Siap? Siap. Ya gak? Jangan pernah mengeluh. Siap? Siap. Tapi Anda harus mencari solusi. Itu gak? Ya. Bisa sukses? Bisa. Bisa berhasil? Bisa. Ya. Pasti sukses? Pasti. Itu yang harus Anda mindsetkan cuma 3 hal. Pasti, bisa, berhasil, sukses pasti Anda raih di bisnis ini. Selalu yang saya ingin tuh dari dulu positif. Dulu saya masih ingat berjuang dengan top leader Jaki. Udah berangkat ke orang. Gimana? Bagus nggak bisa tertarik? Enggak. Aduh, yang ini kan ngedrop, yang ngajar kena. Udah percuma, itu mah mental tempe, gitu saya bilang. Menghibur diri, betul? Iya kan? Betul kan? Harus memotivasi diri kita sendiri, betul? Mental tempe ngapain cari ini? Dia juga paling gabung mental tempe kayak gitu, mah nanti juga usahain kita. Udah cari yang lain, betul nggak? Positif lagi, melangkah lagi nggak? Melangkah lagi, karena saya tidak mau bahwa diselimuti dengan kegagalan-kegagalan. Yang selalu ada di mindset saya adalah sukses, berhasil, prospek orang lagi. Ada yang ini, yakinkan lagi dengan semangat, antusias. Maka saya percaya kalau itu Anda lakukan, maka Anda sudah satu langkah menuju sukses di bisnis ini. Jadi keyakinan itu juga harus disertai dengan antusias. Jangan betul nggak? Jadi Anda nggak boleh nih ngeluh-ngeluh, apalagi kelihatan mukanya jelek gitu. Ya nggak? Di depan prospekan Anda, wah udah
Ya, dan Anda harus mengalami perubahan-perubahan dari hal-hal dari penampilan harus rapi gitu ya. Ya nggak? Penampilan aja rapi gitu. Ya nggak? Kayak saya nih kan enak dilihat. Ini dari Itali, dari Lugano, ya nggak? Iya kan? Yang Spanyol. Ini pusat berlian terbesar di Thailand. Dan lain-lain, Pak. Jadi Anda harus berubah dulu penampilan Anda. Supaya apa? First impression, betul? Ketika orang datang ke prospek, jangan sampai kucel-kucel semua. Bolong-bolong di sini. Hanya jutaan rupiah per hari. Tapi Anda harus layaknya sebagai orang sukses. Pantaskan diri Anda sebagai orang sukses, maka sukses pasti Anda raih. Kalau Anda nggak pantaskan diri Anda, ya orang melihatnya juga, aduh ini kucel dan lain-lain. Masa depan saya seperti ini nih, benar. Jadi itu yang harus Anda tunjukkan ya. Dan jangan pernah berbicara hal negatif di home prospect kepada downline Anda dan kepada seluruh jaringan Anda. Paham? Ditolak atau apa dan lain-lain positif. Mengeluh itu ke atas, paham? Jangan sampai ke bawah. Iya nggak? Ketika apa namanya Anda prospek orang jauh-jauh, misalkan naik motor misalkan ya, misalkan dia udah apa, Anda datang ke sana, ketika Anda datang yang terjadi apa? Udah jauh gang, wah masuk, misalkan lewat sawah, ya, lewat naik gunung, melewati lembah, lain-lain, sampailah di rumah orang tersebut. Ketika prospek nggak tertarik, yang satu ya, kok dia nggak tertarik? Anda sebagai upline juga sama, iya ya kenapa ya nggak tertarik? Itu jaringan Anda ya gimana mau berkembang, betul nggak? Kalau dari upline-nya juga tidak positif, tapi Anda harus selalu positif, memberikan motivasi. Ketika ada terjadi seperti itu, Anda berikan motivasi kepada jaringan Anda bahwa ketika Anda berbicara, tenang aja, hari ini dia menolak, tiba waktunya kamu buktikan, benar? Buktikan bahwa kamu bisa sukses dan nanti kamu datang ke rumahnya dengan mobil baru dari Melia, sehat sejahtera. Paham? Ya. Yang penting melangkah aja terus. Jangan banyak berpikir ya. Bertindak aja udah terus bertindak tiap hari terus. Anda bertindak. Jangan kebanyakan mikir. Karena kalau kebanyakan mikir, yang namanya manusia ini kebanyakan mikir rata-rata negatif, pasti rata-rata negatif. Ya. Rata-rata manusia itu cenderung berpikir negatif. Ya, siapa namanya? Ano. Hah? Ano. Ya, kamu sering baca Quran? Sering, ya. Quran apa? Berita-berita Ya, longsor. Qurannya apa? Ya kan? Kompas misalkan, oke. Ya. Ada tulisan yang pertama adalah pembangunan Masjid Babul Jannah. Yang kedua adalah majikan memperkosa pembantu. Kira-kira yang kamu baca yang mana? Yang negatif. Yang negatif. Jujur kamu ya. Betul, bagus, harus jujur, betul nggak? Yang saya ingin sampaikan, orang rata-rata cenderung berpikir negatif, betul nggak? Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita berpikir negatif, betul nggak? Harus selalu positif. Jadi yang namanya jalankan menjalankan misi harus selalu dipositifkan. Karena kalau banyak berpikir pasti negatif, betul? Mau prospek orang, si itu gimana ya kalau dia nolak, gimana ya kalau dia nggak punya modal, kayaknya nggak tahu dia. Anda jangan pernah mengambil kesimpulan sebelum Anda mencoba. Kasarnya gitu, ya. Di sini ini tas punya siapa? Rizka. Boleh dipinjam? Siapa namanya? Rizka. Kamu ini kayak dari Paris ya. Saya tukar aja tas, ada oleh-oleh dari Paris. Ya ini Anda bisa lihat tas ya. Coba siapa yang bisa nebak di dalamnya apa? Ya.
Siapa? Coba kira-kira apa yang ada dalamnya? Nanti saya kasih tahu rahasia untuk cepat 1 juta per hari. Apa yang di dalam? Siapa namanya? Liska. Liska. Nanti saya kasih tas dari Paris lah yang bisa jawab. Udah, apa? Jangan. Ada yang bisa jawab? Ada? Nggak ada. Salah. Hapus dan lain-lain. Saya yakin Anda pasti nggak tahu. Ini pasti ada hal-hal, boleh bukan? Pribadi, betul nggak? Berarti Anda jawab salah berarti kalau nggak boleh dibuka, betul nggak? Yang saya ingin sampaikan kepada Anda nggak akan tahu, ya nggak? Isi di dalam tas tersebut kalau Anda tidak membuka, Anda pun nggak akan tahu orang di luaran sana bakal bergabung atau tidak kalau Anda tidak prospek A sampai Z. Maka lakukanlah prospek, maka hasil akhir akan Anda ketahui. Daripada menunggu, lebih baik melakukan. Jadi Anda udah ajak aja, dia mau terima atau enggak, tembak aja kayak Rambo dulu, betul? Tiap teman Anda, betul? Dan yang harus diajak siapa dulu? Semua, betul? Ya nggak usah dipilih-pilih, semua tembak aja dulu. Kadang orang-orang yang justru Anda percaya, wah pasti ini potensi bergabung dan lain-lain, justru mereka ada nggak yang justru Anda sangka bakal bergabung malah nggak bergabung? Ada. Orang-orang yang Anda nggak sangka-sangka malahan percaya kepada Anda, betul nggak? Betul. Itulah yang terjadi, jangan keras-keras. Paham? Rata-rata seperti itu, betul nggak? Orang-orang justru yang aduh, Anda nggak sangka. Ya sama, saya juga. Orang yang percaya justru yang melesat di kampus adalah teman KKN yang baru saya kenal dulu, Ismi. Baru terlahir tuh jaringan Bangka Belitung, Dino, Aan, Aji, dan lain-lain. Gara-gara orang baru kenal pas KKN, betul? Tapi saya nggak pernah buntu, betul? Teman saya mau nolak, dia nggak mau jalan dan lain-lain. Saya akan mencari karena kita di bis ini adalah sebagai agent of change, agen perubahan. Ketika Anda hadir ke sebuah tempat, Anda bisa memberikan informasi hal-hal positif, maka Anda akan menjadi perubahan bagi sekeliling Anda, dan akhirnya mereka mengikuti jejak Anda, berjuang bersama dengan Anda dan sukses bersama dengan Anda semua, betul ya? Paham? Paham. Itu yang harus Anda lakukan. Selalu positif, tidak ada kata mengeluh, antusi, harus semangat. Jangan kayak tadi, apa kabar? Dahsyat. Bonus besar Anda bicara dahsyat. Dan ketika bonus kecil dahsyat. Gimana bonusnya mau naik, betul nggak? Dulu saya nggak ada bonus. Kasarnya 3 bulan pertama di jalan, saya pasti sukses. Pada kaget semua di jalan. Kayak hari dulu kan. Pasti 1 juta per hari dan lain-lain ya. Karena saya yakin dengan semangat yang akan mengantarkan saya ke puncak kesuksesan. Betul? Semangat, selalu positif, bertindak, tidak pernah mengeluh, terus berjuang. Itulah inti dari sebuah keyakinan Anda. Jangan pernah berhenti. Anda tidak akan tahu. Yang terpenting adalah tadi Anda ingin membeli mobil Swift, Anda memiliki impian-impian. Anda, yang terpenting adalah Anda bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua Anda. Anda ingin beli mobil, Anda ingin beli rumah, jangan ditukarkan oleh ketidakyakinan, kegagalan, penolakan, dan lain-lain. Yang harus Anda lakukan adalah berjuang, berjuang, berjuang. Karena Tuhan Maha Adil akan melihat setiap tetesan keringat, setiap perjuangan hambanya, dan tiba waktunya. Tidak akan cepat, tidak akan lambat, tapi akan hadir di saat yang tepat. Yang terpenting adalah selalu positif, selalu berjuang. Maka tiba waktunya Tuhan yang Maha Kuasa akan turunkan rezekinya, kesuksesan untuk Anda semua. Ya, berjuang? Ya. Itulah yang harus Anda lakukan. Lalu yang kedua, yakin sukses? Yakin. Yakin sukses? Yakin.
Yakin sukses? Yakin. Ya. Saya ingin membuka pertanyaan dulu mengenai keyakinan. Ya. Di sini ada yang masih nggak yakin? Atau Anda mengelilingi masalah mengenai motivasi diri dan lain-lain? Silakan tanyakan. Jangan malu bertanya. Karena malu bertanya sesuatu bonus, betul ya? Iya. Betul nggak? Iya loh. Anda punya penyakit, Anda tidak ceritakan, apa yang terjadi? Akan sembuh, betul. Begitu juga di sini. Kalau Anda sudah memperbaiki diri Anda, keyakinan Anda, maka tiba waktunya Anda akan bergerak cepat di sini, betul ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai keyakinan? Pak, saya mau nanya, kalau misalkan keyakinan kita digoyangkan dengan ucapan-ucapan dari orang tua yang selalu diulang-ulang setiap bangun tidur, setiap mau tidur, dan otomatis ketika diulang-ulang itu kan secara langsung masuk ABS. Ketika masuk ABS, ya goyang apa yang harus kita lakukan. Oke, ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah, betul nggak? Hindari informasi negatif. Paham? Ketika ada negatif, ya, bicara misalkan tentang Jemba, begini, kamu harus pintar mengalihkan. Paham nggak? Ya, saya yakin lah Anda tahu lah bagaimana karakter orang tua Anda, ya, ayah Anda, ibu Anda harus pintar mengalihkan. Ya nggak? Wah, gimana nih kamu pulang malam dan lain-lain, misalkan ya, kerjain bisnis gimana nih, begini-gini, kamu harus, wih tadi Persib menang, misalkan nonton nggak ya, dan lain-lain. Nah, Anda harus pintar jangan sampai gempuran-gempuran negatif yang selalu hadir, betul nggak? Saya juga sama dulu orang tua saya. Diawali, wah kau gimana nih, begini dan lain-lain. Ya. Masak apa? Mana? Makan dulu dan lain-lain. Ya kan begitu. Ayam enak, benar, dan lain-lain. Otomatis Anda akan bisa mengalihkan. Ya nggak? Jadi yang harus Anda yakin adalah memang pertama itu ada mungkin di antara Anda ada yang nggak didukung oleh ayahnya, ibunya, keluarganya, teman-temannya, betul ya? Tapi percayalah teman-teman, justru karena tidak ada dukungan itu yang harus memotivasi diri Anda, bahwa Anda tidak diyakini bahwa Anda bisa sukses. Justru karena mungkin Anda bicara ya proses, jangan Anda jawab proses. Betul nggak? Karena yang mengerti sebuah arti proses adalah orang-orang yang berjuang, betul nggak? Orang-orang yang nggak berjuang di Melia nggak akan tahu bahwa proses seperti apa. Kalau Anda pengen orang tua Anda tahu, ajaklah ke OP. Iya kan? Otomatis dia tahu, oh ajak ke training dan lain-lain. Tahu, oh prosesnya seperti ini, betul. Tapi kalau misalkan nggak tahu sebuah arti proses, Anda mau bicara dan didebatin juga malahan Anda yang kurang ajar, nah, durhaka nanti, nah. Tapi yang harus dilakukan, udah hindari. Itu justru yang harus memotivasi Anda, yang membuat tiba waktunya. Atau ada yang nanya, mana hasilnya, itu yang harus membuat diri Anda justru terpukul dengan hal tersebut, yang membuat Anda bertindak lebih. Dan tiba waktunya Anda berbicara kepada istri, suami, atau orang tua Anda. Akibat ketidaksadaran hari ini saya bisa membuktikan kesuksesan di Melia sehat. Paham? Ya nggak? Itu yang harus dilakukan. Hindari negatif, selalu positif. Paham? Ya nggak? Sama saya kalau dulu ketemu tante sama paman saya, wah udah. Ya nggak? Jangan sampai, makanya hindari informasi-informasi negatif, karena itu yang akan melunturkan keyakinan. Makanya di 3 bulan pertama itu Anda harus benar-benar fokus, karena itu disebut dengan ya golden age, masa keemasan di tahap awal. Anda jangan sampai disusupi informasi negatif. Anda hindari dulu, ya, hindari dulu informasi-informasi negatif, ya nggak? Apapun informasi negatif, yang tadi baca koran, ya nggak? Nonton TV dan lain-lain, itu lah. Karena fokus Anda akan berbeda nanti. Yang penting Anda berkumpul di home prospek,
meyakini, main game dan lain-lain itu hindari dulu. Tapi saya nggak memaksa Anda, life is choice. Kalau Anda ingin melesat, kerjakan, betul nggak? Kalau saya telah buktikan gitu kan, yang tadinya saya senang nonton bola, betul nggak? Karena itu yang akan mengganggu informasi Anda, betul nggak? Pikiran saya waktu itu, ketika itu kan jadi konsentrasinya wah dan lain-lain. Akhirnya tiba waktunya saya ketika saya fokus di Melia, saya berjuang, saya yakin di antara Anda juga ada yang mungkin udah lupa, betul nggak? Yang tadinya sering nonton bola jadi jarang, betul? Yang tadinya sering apa? Main PS dan lain-lain ya. Yang tadinya selalu update ya, udah Liga Inggris, Liga Italia dan lain-lain ya. Sering update Twitter, Facebook dan lain-lain. Anda jadi lupa, yang ingat adalah masa depan, fokus on prospect, home sharing dan lain-lain. Maka orang-orang seperti itulah yang akan merasakan menunda kesenangan di awal, meraih kesuksesan di kemudian hari. Jika saya melakukan itu, otomatis informasi saya adalah informasi hanya positif. Apa yang terjadi? Berjuang jadi. Nonton bola, udah di Spanyol langsung. Di mana miliaran mata tertuju pada sebuah pertandingan antara semifinal Liga Champions yang ditunggu-tunggu. Ya, Barcelona melawan Chelsea. Ya kan? Itulah yang terjadi. Karena apa? Mau berjuang. Makanya di awal itu jangan sampai Anda disusupi informasi negatif. Kalau ada negatif, lebih baik hindar. Teman Anda bicara negatif, alihkan yang lain, betul? Ya. Bicara lu gimana kerjain Melia, ngapain lu? Betul cewek cantik tuh. Lain-lain, Modus. iya kan? Pura-pura supaya bahas yang lain aja, benar. Jangan sampai disusupi informasi negatif. Karena di awal pasti kekuatan keyakinan Anda belum kuat. Tapi percayalah, pupuklah keyakinan Anda selalu berkumpul di komunitas positif. Maka pikiran kita akan positif. Ya, alam bawah sadar telah saya ajarkan kan? Dengan apa? Stimulan positif. Ya, dengan alam bawah sadar positif, dengan ditambah dengan stimulan positif, akan membuat kita melakukan hal positif dan hasilnya positif, dan hasilnya adalah membanggakan atau sama dengan kesuksesan. Paham? Jangan negatif-negatif ya. Anda harus hindari. Paham? Ya, jadi itu aja. Alihkan. Rasa cinta mengalihkan. Mas saya yakin ya, paling jago mengalihkan. Iya nggak? Mengalihkan. Iya kan? Dan lain-lainnya, paham ya? Paham. Oke, ada lagi? Baik, oke. Saya mau nanya ini masalah permasalahan di lapangan dan menemukan misalkan prospekan-prospekan yang ngeyel. Nah, kadang ketika kita berbicara kalau ngeyel, nah posisi keyakinan kita tuh memasukkan untuk meyakinkan dianya lagi gimana? Nah, biasain kalau ngeyel seperti apa? Nah, misalkan saya nanya, misalkan kamu butuh mobil nggak? Enggak, saya nggak butuh. Saya nggak butuh duit kayak gitu, nggak butuh. Nah, berarti dari proses ice breakingnya salah pasti. Tahu nggak? Iya. Bagaimana di awal itu nggak dibuka dulu? Pasti itu yang bawa prospekannya langsung dibawa, duduk, nggak ada komunikasi dulu. Atau komunikasi dulu? Belum ya? Kebetulan posisi saya langsung closing. Oh, posisi kamu langsung closing, kamu nggak tahu proses sebelumnya. Iya. Nah, makanya di awal itu adalah Anda harus tahu kebutuhan prospek. Jangan sampai asal-asalan. Kamu butuh mobil nggak? Benar nggak? Kadang kata-kata itu membuat orang tersinggung, betul nggak? Walaupun saya nggak punya mobil, ya kasarnya saya mah hidup kayak gini aja lah daripada ini, benar nggak? Timbul kan gitu kan? Makanya kita itu harus membuka paradigma terlebih dahulu di dalam awal. Membuka pola pikirnya dulu. Makanya di ice breaking. Ya nggak? Anda harus tahu kebutuhannya. Orangnya seperti apa, Anda harus tahu. Makanya Anda harus ketika menggambarkan itu adalah bagaimana kita harus persuasif. Jangan dengan kata-kata menekan seperti itu di tahap awal. Tapi yang digambarkan, wah, saya yakin kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Mungkin orang tua kita memang udah punya mobil, tapi saya percaya kalau misalkan kita sebagai anak bisa memberikan mobil, walaupun mobilnya lebih jelek,
Cuman misalkan 150 juta, orang tua Anda punya mobil 500 juta, saya percaya apresiasi orang tua akan berbeda ketika anaknya bisa sukses dan mempersembahkan mobil dari hasil keringatnya. Kira-kira positif nggak? Paham? Jadi bagaimana caranya kita dulu. Jadi jangan didebatin. Ya enggak debat. Nah, nggak didebatin. Ya nggak? Disitulah kamu harus mulai membuka paradigma. Ya nggak? Atau kalau misalkan dianya emang datang buat ngacauin, ngeyel, dan lain-lain, betul nggak? Kan macam-macam tipe orang, betul nggak? Ada the destroyer, misalnya. Datang kamu prospeknya pengen ngerusak, gue. Iya kan? Wah, nggak suka, nggak ini, benar. Ya kan? Itu kan penghuni neraka, bisa. Iya kan? Jadi kamu kalau kayak gitu, kamu buka paradigmanya. Jangan kamu berbicara ya dengan yang lain, kamu bicara dari hati ke hati. Mulai ya nggak? Iya mungkin lah. Kamu nggak butuh mobil dan lain-lain, kamu nggak butuh kalau udah keceplosan mobil dan lain-lain ya nggak? Mungkin kamu nggak butuh, tapi saya yakin di sekeliling kita banyak yang membutuhkan, betul ya? Minimal dari bis ini bukan buat kamu lah. Yang penting kamu bisa membantu sebanyak-banyaknya orang, ya nggak? Mungkin kamu cukup dengan kehidupan kamu seperti ini, tapi yang namanya kita hidup ini bukan dari batang pohon, betul nggak? Iya kan? Batang pohon bukan ya? Bukan ya? Bahwa ya nggak? Bukan dari batang pohon. Kita ini memang kita mungkin mau kehidupan seperti ini. Kita mau mungkin kehidupan seperti ini, tapi kita lihat keluarga kita, betul ya? Kita lihat bagaimana orang tua kita, nanti generasi penerus kita. Nah, anak kita belum tentu mau diajak naik motor sama Anda hujan-hujanan, betul nggak? Itu enak loh kalau di Katapang sambil hujan-hujanan lihat sawah misalkan. Nah, nggak mau apa? Itu mau beli mobil misalkan. Paham nggak? Paham? Disitulah cara kamu menggali. Bagaimana menggali mimpi-mimpinya sampai yang penting ketemu titik temu. Jadi kamu harus tahu dulu kebutuhannya, paham? Apa kebutuhan prospekan kamu? Kamu sebagai closingnya kamu bisa ceritakan. Makanya sebelum closing itu ngobrol terlebih dahulu supaya Anda tahu arah kemana Anda meng-closing orang tersebut. Kalau arahnya tepat, sasarannya tepat, akan menciptakan hasil yang tepat, postingnya akan terjadi. Jadi harus tahu dulu gitu. Jangan asal, benar. Saya pun sama, saya nanya kemarin ya, ada prospekan orang ITB idealis gitu. Coba. Saya elektro, saya kuliah juga saya nggak lanjut sampai semester berapa. Saya sebenarnya cum laude, tinggal skripsinya saja. Kan orang idealis, betul? Ya nggak? Kalau saya bicara masalah uang bahaya nih kata saya. Nah, dia pasti idealis, dia pasti butuh lah. Saya nggak butuh uang. Yang penting adalah dia kerjaannya ngajar dan lain-lain. Saya nanya kan kerjaannya apa, ngajar. Dan saya bicara nih, kamu punya nggak keinginan kamu mau membuat pesantren? Saya kamu membuat apa? Sebuah yayasan sosial pendidikan yang tanpa biaya dan lain-lain. Kamu sebagai ketua dan pemasok dana di tahap awal. Ya mungkin ya saya mungkin bisa ke situ. Nah disitulah titik closing itu. Dan untuk menopang itu kamu butuh sebuah bisnis yang bisa menghasilkan, dan salah satu bisnisnya adalah ini. Kamu memiliki jaringan, kamu membentuk jaringan, membantu sebanyak-banyaknya orang. Ketika kamu memiliki penghasilan, modal dan visi besar dan misi kamu itu bisa tercapai. Dari Melia sehat sejahtera, paham? Apa yang terjadi baru dia kepikiran. Coba kalau saya bicara mobil, coba. Ya. Saya mau udah bersyukur naik motor, pasti ngomong gitu kan dia kan? Bagaimana kita harus tahu kebutuhan setiap prospekan. Jadi pastikan mulai dari hari ini setiap yang bawa prospekan cerita. Nah, sebelum di prospek lagi ice breaking di luar cerita nanti ya. Pas ini latar belakangnya, misalkan dia sebenarnya kuliah tapi misalkan kuliahnya terhenti karena nggak ada biaya. Enak kan kita prospeknya juga, betul nggak? 7 kiri, 7 kanan, 700, 2.250.000, maka lumayan bisa nambah untuk buat uang semester 1 bulan, paham? Kira-kira closing nggak? Iya juga, betul nggak? Ada orang tuanya yang sakit, kita bisa arahkan, betul nggak? Orang tuanya sakit stroke, jadi arahkan di produk. Misalkan, nah, Anda bisa ceritakan, polisi ini kemarin kesaksian stroke. Nah, kemarin ada yang begini, stroke, dikit-dikit stroke. Kabar? Dahsyat.
Jadi harus tahu kebutuhan. Ya? Ya nggak? Atau dia pengen benar menghajikan orang tuanya dan lain-lain. Apa yang terjadi? Anda kan bisa bicara ya. Banyak sekali yang membuktikan bisa menghajikan orang tuanya dan lain-lain. Atau rumahnya masih ngontrak, Anda bicara dan lain-lain. Paham ya? Siap melakukan itu? Siap. Tiap yang bawa prospekan, ceritakan kebutuhannya kepada upline yang akan menjelaskan dan meng-closing orang tersebut. Siap? Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Ya? Gini Pak, gimana cara meyakinkan orang lagi galau? Ya? What's a meaning galau? Apa galau? Coba saya pengen tahu dulu, kamu itu berpikir galau itu apa? Oh, jadi lagi Apa galau apa? lagi nggak serba mood gitu lah. Hah? Lagi serba nggak mood. Oh, serba nggak mood. Iya. Apa itu mood? Semangat. Semangat. Iya. Ya. Mood, apakah mood semangat? Rasa. Perasaan ya. Paham? Lagi nggak mood, perasaannya nggak enak. Galau ya. Galau sama dengan nggak mood. Nggak mood sama dengan iya nggak? Nggak enak hati. Nggak enak hati. Nggak enak perasaan sama dengan gagal. Betul? Maksudnya nggak galau ini. Ya, jadi serba nggak enak aja, serba salah begini nggak enak, ini gitu nggak enak. Ya kenapa? Gara-gara apa dia? Kan kita harus tahu dulu, betul nggak? Apakah dia dulu punya pacar, kamu rebut pacarnya? Iya, betul nggak? Kan macam-macam ya kan? Iya kan? Nggak punya duit atau apa, benar nggak? Iya kan? Waktu dimarahin sama orang tua, berantem sama pacar, kan kita harus tahu dulu galaunya kenapa, betul? Dia nggak galaunya kenapa? Ya galau gara-gara pasangannya lah. Kamu nggak apa-apain pasangan kan? Enggak. Iya. Galau. Nah, disitulah tugas kamu adalah memotivasi. Orang galau ya dimotivasi, betul? Jangan kamu ikut-ikutan ngeluh, betul nggak? Oh, ya kan? Bicara galau, ya. Apa namanya ketika dia bicara, wah iya, misalkan dia gara-gara apa sama pasangannya kan? Mau nggak kamu? Broken heart lah. Motivasi. Misalkan diputusin, ya nggak? Putusin, kamu bicara. Ingat, motivasi betul. Brother, kenapa brother? Ya kan? Sabar. Perlu sakit hati gue ikut ya. Kamu bicara ke dia. Apa yang membuat dia broken heart? Dia pacaran sama orang. Udah nggak? Dan lain-lain ya nggak? Karena dia memiliki ekonomi yang jauh lebih baik. Bawa mobil. Kalau saya punya motor butut, kadang hidup, kadang mati. Jangan sampai kamu jatuhin juga. Iya ya motor. Aja kamu diputusin. Bukan ya. Di situ kamu motivasi. Terhadap tengah. Yang namanya jodoh nggak akan kemana. Yang terpenting adalah kamu harus buktikan. Ketika kamu diputusin oleh wanita tersebut, kamu harus buktikan kamu sebagai orang sukses. Buatlah keputusan tersebut menjadi keputusan yang membuat penyesalan sepanjang hidup. Iya kan? Lagi dengan sukses. Nanti kamu harus bangga. Masa kamu punya mobil, nanti kamu datang ke rumahnya, betul? Ya nggak? Kamu bangun mimpinya, betul? Bangun mimpinya orang galau, paham? Ya, nanti dia lagi nyiram bunga di depan rumah, kamu datang dengan mobil impian kamu, betul?
Ya nggak? Setel musik I love you. Kacamata, betul nggak? Katakan Anda udah kan tujuan mau ke rumah itu kan? Wanita tersebut kamu buka. Ingat, cek dulu muka. Tampan sekali wajahku hari ini. Betul? Kabar? Anda udah sukses, aura mobil, aura rumah 3 miliar akan terlain itu wajah Anda, betul nggak? Ya, akan lari. Betul nggak? Ketika Anda seperti itu, kamu turun ke bawah. Ya, ketika kamu turun, kamu lihat wanita tersebut. Apa yang terjadi, wanita tersebut akan melihat. Wah, ganteng bener cewek itu. Siapa sih? Buka kacamata. Jika dibuka sama kacamata, zong besar. Dapat zong ya, iya kan? Kaget kan? Ya nggak? Ketika kaget lihat Anda sukses. Dan tadi dia menyiram bunga. Apa yang dia siram terjatuh. Bunga itu pun ikut layu. Apa yang terjadi, dia akan menyesal. Dan kamu kembali dengan mobil kamu, dengan kemenangan kamu. Dan dia menyesal karena kamu telah sukses di dalam hidup kamu. Ketika Anda dikecewakan, buktikan, betul? Anda dikecewakan oleh teman dekat Anda, buktikan Anda sukses. Membuat dia apa? Menyesal, betul? Anda dihina oleh teman Anda, buktikan, betul nggak? Apa yang terjadi pasti ujung-ujungnya menyesal. Itulah yang harus kamu gali mimpinya. Siap? Siap. Ya, jadi tinggal itu aja. Kalau harus kamu motivasi dekati 4 mata ya. Kamu jangan, tapi jangan kamu apa-apain ya. 4 mata ya. Paham? Ya. Kabar? Jawab? Terjawab? Paham? Ya, jadi yang galau itu motivasi lah jawabannya ya. Iya kan? Iya kan? Kenapa kita perlu dimotivasi? Kenapa kita harus menjemput keyakinan? Ya, iya kan? Itu udah diajarkan oleh top-top juga. Bahwa apa? Motivasi adalah menjemput kembali keyakinan. Jadi yang namanya galau, jemput lagi keyakinan dengan Anda motivasi. Anda turun motivasi, jemput lagi keyakinan, Anda hadir ke komunitas positif, Anda akan diberikan motivasi. Saya ada masalah begini-gini, maka akan diberi motivasi. Ya, motivasi adalah menjemput kembali keyakinan agar kita menjadi orang yang tidak ragu. Kehilangan keyakinan artinya adalah kehilangan kekuatan, betul nggak? Kehilangan keyakinan adalah kehilangan Tuhan. Kehilangan keyakinan adalah kehilangan sandaran. Berarti kalau sudah tidak ada lagi keyakinan, maka hilanglah seluruh harapan Anda. Masa harapan Anda mau tukarkan dengan kegagalan? Makanya yang harus Anda jaga adalah keyakinan Anda. Dan keyakinan akan dibangun dengan motivasi. Maka yang harus Anda lakukan adalah selalu Anda meminta motivasi. Keyakinan Anda jaga, maka harapan Anda akan selalu terjaga. Ketika harapan Anda selalu terjaga, Anda akan melangkah, bekerja dengan berkeringat. Maka tiba waktunya kesuksesan akan Anda raih. Dahsyat. Ya, jadi harus dimotivasi. Ada lagi mengenai keyakinan? Silakan. Kan kebanyakan prospekan bilangnya pikir-pikir kuliah. Ya. Nah, apa sih karena nanti ini kan di lingkungan kuliahan. Jadi si prospekan itu pengen join tapi dia pengen kerja dulu gitu. Nah, gimana caranya biar mereka tuh waktu itu yang ngejar-ngejar mereka gitu. Oke. Ya. Jadi kamu prospek orang tersebut, saya mau bergabung tapi pikir-pikir dulu gitu. Lalu kuliah di mana? Dia Di UPI. Jurusan? kimia. Kimia angkatan?
2008. Udah lulus? Belum. Oh, belum ya. Sensitif. Paham ya? 2008. Ya harusnya wisuda bareng sama saya. Paham ya? Langsung kamu bicara, dia mau kerja dulu. Maksudnya mau cari modal dengan kerja. Iya gitu. Oh ya, nah ini yang kamu harus pintar meyakinkan. Ya nggak? Ketika dia bicara, iya nih saya mau bergabung, tapi saya pikir-pikir dulu. Tanya, apa yang masih kamu mau pikir? Tanya dulu supaya tahu, nanti Anda yang arahin. Oke lah, saya mau bergabung. Jangan pernah puas dan merasa menang ketika prospekan Anda berbicara bahwa saya pasti bergabung. Ketika Anda sudah pegang uang postingan itu baru pasti bergabung, betul nggak? Jadi Anda jangan pernah puas. Tapi yang harus Anda lakukan bagaimana dia menyetorkan uang. Itulah yang harus Anda lakukan di tahap awal. Ketika dia berpikir kerja. Sekarang kerja. Dia udah lulus belum? Udah. Oke ya. Baru kemarin lulus. Ketika lulus, kira-kira kerja di UPI, saya tahu, benar nggak? Paling digaji 1,5 sampai 2 juta. Sekarang mau kerja gini. Kamu kan mau kerja, kamu kan mau dapat gaji nanti kan? Kamu bicara gini, kamu kan udah tahu nanti kan pasti dapat gaji kalau kamu kerja. Nah, ini time is money, betul? Posisi menentukan prestasi. Saya, kalau kamu nunggu, yang kamu keluarin uangnya sama, tapi posisinya berbeda, itu yang harus kamu berikan. Paham nggak? Karena kita mau join, saya selalu bicara sama prospekan saya, mau join besok, minggu depan, tahun depan, yang dikeluarin sama, betul nggak? Cuman yang beda adalah posisi. Dan pastikan setiap prospekan Anda jangan lama-lama follow up. 1 hari, 2 hari Anda berikan kesempatan. Setelah itu apa? Udah jangan kasih kesempatan bagaimana dia menyetorkan. Berapapun dia mau 1 paket dulu, yang penting dia ikut training. Maka saya percaya kalau Anda bisa dorong dia sampai tingkat posting, masuk training, tiba waktunya mereka akan menjadi member komitmen dan menjadi top leader di bawah jaringan Anda semua. Ini udah tahu. Dia udah kerja belum? Belum lagi cari. Nah, itu kamu kasih lagi. Kamu lagi masih nyari. Lebih baik kamu cari dulu sambil kamu cari pinjaman. Tapi kan saya nggak ada uang. Ya justru ada uang. Saya waktu kan sambil nyari kan ada waktu, tenggang waktu. Kalau cuma nyari-nyari doang kan saya. Justru kamu sambil cari-cari kerjaan, sambil kerjain bisnis ini. Jadi nanti kamu dapat penghasilan dari sini, kamu dapat kerja, dapat gaji. Nah, kamu bisa bayar utang tersebut. Paham? Jadi itu yang kamu harus dorong. Ya. Jadi dia usahakan bagaimana caranya, ya rata-rata juga nggak punya uang, betul nggak? Ya nggak, karena kalau mau nunggu gaji ya susah, mau ditabungin juga, benar. Coba Anda gaji 1,5, ya nggak? Apalagi misalkan gaya hidup, merasa lulus dari universitas, betul? Iya kan? Yang pertama, ya nggak? Sama, dia kerja juga harus ada modal dulu nggak? Pakaian dulu, betul? Lalu harus ongkos, betul? Ongkos sendiri langsung dikasih? Sendiri lah, betul nggak? Dan lain-lain, betul? Bulan depan baru digaji. Harus modal dulu, ya. Dan kamu bicara, ya nggak? Ini perbandingannya, saya berikan pemahaman aja kepada Anda ya. Ya nggak? Kita coba, kalau kita habiskan 50.000 ya, misalkan orang yang kerja ngekos 50.000, 10.000 misalkan. Sarapan pagi, makan siang 10.000, ya, makan malam 10.000, ya nggak? Apalagi pengeluaran? Rokok 10.000, pulsa 5.000 misalkan sehari, parkir, isi bensin dan lain-lain, gratis, betul? Iya kan? Paham? Lebih semuanya. Coba Anda lihat 50.000 dikali 30 hari, habis. Beak, betul? Iya kan? Ya? Paham? Iya kan? Anda lihat. Mau dari mana coba nabungnya? Bingung.
Belum Anda mau shopping yang wanita, betul nggak? Belum beli make up, ya nggak? Ya nggak? Perawatan dan lain-lain, wah udah nggak kelihatan lagi, bener nggak? Ya nggak? Kalau ada bedak, ya nggak? Yang sering beli bedak beda. Ya Pak, belum yang lain-lain, betul nggak? Kabar? Jadi Anda makannya di luar, akan 10.000, betul nggak? Lebih besar lagi, ya nggak? Ya itulah yang saya ingin sampaikan. Daripada kita hidup hanya buat bertahan hidup, lebih baik kita di dalam proses. Memang kita sulit hari ini, tapi di dalam proses menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Iya kan? Daripada hidup bertahan hidup, coba. Iya kan? Ini sampai 2 juta, sampai 3 juta, ini kan bertahan hidup semua. Ya, ya, paham ya? Nanti ini ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Gimana jadi kembaliin keyakinan member yang tadinya fokus media, jadi dia bekerja. Nah, sudah bekerja itu nyaman, jadinya nggak fokus lagi media. Oke, nah ini nih, paham nggak? Ketika dia kerja, pastikan buat komitmen. Kerja jam berapa? Kerja jam berapa? Setelah itu mengerjakan medianya kapan? Makanya harus selalu ada di ini. Jangan hanya mereka berada di komunitas, betul nggak? Bagaimana kita membangun mimpi downline kita tersebut? Karena saya punya downline, itu yang sekarang ya, jaringan saya nih, yang saya pegang Home Prospect, dia kerja di BSM, kerja jam 9, pulang jam 10 malam, rata-rata. Prospek kapan? Setelah jam 10. Bisa. Ya nggak? Kerja lagi pagi karena mereka memiliki mimpi yang sangat besar dan selalu berkumpul dan nyaman di komunitas base. Kalau bicara capek, betul nggak? Tapi mereka nggak lihat capek karena biasa semangat itu ya. Rasa capek itu kalah oleh semangat kita untuk merubah kehidupan kita, betul nggak? Seperti ketika saya mengawali bisnis ini, saya udah lupa apa itu capek. Capek apa sih? Benar? Iya nggak? What's a meaning capek? Lain-lain ya. Capek, letih, lelah, dan lain-lain. Karena saya percaya, saya berjuang hari ini, saya lelah hari ini, maka saya percaya saya akan menikmati di kemudian hari, betul nggak? Tapi orang yang tidak mau lelah, tidak mau berjuang, tidak mau letih, tidak mau mengorbankan waktunya, maka masa depannya akan dihabiskan dengan apa? Di akhir kehidupannya rasa letih, lelah karena bertahan hidup terus-menerus. Dan di dalam kehidupan yang hanya seperti ini saja, lebih baik saya berjuang hari ini, menikmati. Setelah perjuangan, ujung-ujungnya menikmati ketika sukses, betul? Tapi orang-orang yang menikmati hari ini hanya di dalam kehidupan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, bersulit-sulit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul nggak? Terakit-rakit dahulu, bukan berenang-renang kemudian, bukan berposting-posting kemudian. Paham? Iya kan? Pilihannya seperti itu. Saya lihat teman-teman saya, coba. Ketika saya kuliah ya, di saat saya pulang kuliah, kerjain media, pulang kuliah, kerjain media, pulang kuliah, kerjain media. Teman saya apa? Main PS, nonton, dan lain-lain. Lalu saya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian 2 tahun setelah itu saya sukses, jutaan rupiah per hari, meraih mobil. Mereka lulus kuliah, apa yang terjadi? Cari kerja, dilempar ke luar kota, ngeluh, susah ketemu keluarga, gaji nggak cukup, dan lain-lain. Dan saya tersenyum, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian goodbye. Paham? Nah, ya langsung didorong juga ke sini lah, supaya memahami. Paham ya? Ya, paham? Jadi gitu caranya adalah selalu dorong ke sini. Jangan sampai dia hanya fokus di sini, di negatif tadi. Tahu nggak? Ketika dia kerja buat komitmen. So kamu boleh kerja jam berapa? Ini jam berapa? Jam ini, jam ini, jam ini. Mungkin memang orang di tahap awal ketika kerja itu di awal-awal lagi nyaman, tapi tiba waktunya dia akan jenuh. Ya, tiba waktunya dia akan jenuh. Ya,
Yang penting ingatkan terus, dorong terus. Tiba waktunya jenuh, ya siapa? Nanti kan pasti dimarahin bos, betul nggak? Ya, Anda di kerjaan coba. Ketika bos lagi berantem saja sama istrinya, yang terjadi Anda sebagai karyawannya pun ikut dimarah-marahin, betul? Iya kan? Tapi di Melia Anda berada di komunitas positif. Yang Anda dapatkan adalah selalu motivasi. Berada di komunitas positif. Manjalis Janis, duduk sama tukang ikan, tercium bau amisnya. Duduk tukang minyak wangi, tercium bau wanginya. Duduk sama orang-orang sukses. Dari pola berpikir, pola bertindak, dan Anda akan berlari sedikit-sedikit menuju puncak kesuksesan. Siap? Siap. Ya, jadi itu harus didorong. Ya. Ya, jadi harus didorong. Ya nggak? Karena orang rata-rata pasti nggak puas ya, dengan penghasilannya ya. Ya nggak? Kalau tadi kan pengen beli bedak, pengen beli ini dan lain-lain ya. Ya, tapi ya kembali nih ya, orang tersebut life is choice. Hidup adalah pilihan, sukses adalah pilihan. Kalau dia nyaman dengan 1 juta, ya udah syukuri aja 1 juta. Tapi yang jadi pertanyaan, lebih baik orang mendapatkan 1 juta sebulan yang bersyukur atau yang dapat 1 miliar sebulan yang bersyukur. Anda pilih mana sih? Maka berjuanglah di Melia, sehat sejahtera. Ya, satu-satunya cara. Yang tadi saya bilang juga, kita kejar-kejaran mungkin cukup buat kita, betul? Ya, mungkin cukup buat kita. Dan enggak, saya cukup, saya bisa ngasih orang tua saya. Iya, ngasihnya berapa, betul? Iya, orang tua saya dikasih sama saya segini juga udah senang. Lebih besar lagi lebih senang, betul? Coba Anda bisa beli rumah 1 miliar, pasti senang orang tua Anda. Walaupun sekaya-kaya orang tua Anda, pasti berbeda kalau diberikan oleh anaknya, betul? Paham? Pasti beda. Mereka akan berbicara, wah anak saya bersyukur. Jangan sampai Anda harus buktikan pada orang tua Anda bahwa ayah dan ibu telah melahirkan anak yang akan berjuang di dalam kehidupannya, akan berubah kehidupannya. Karena saya percaya, saya sebagai anak yang sukses, dan saya akan buktikan itu, dan saya akan membuat kehidupan keluarga saya berubah. Karena dengan tangan saya lah yang akan merubah seluruh total kehidupan keluarga saya. Itu ya, sama orang tua saya juga tadi ngomong, udahlah, ngapain kerjain ini masih mampu. Nah, ada yang bicara gitu kan? Ngapain cari uang dan lain-lain. Masih mampu dan lain-lain. Memang masih mampu, ya. Sama, saya juga masih mampu. Tapi bagaimana saya menarik beban yang harusnya beban itu diraih nanti, tapi saya tarik mulai. Betul kan? Ya kan? Yang saya pikirkan adalah saya ingin mewujudkan mimpi yang nggak pernah mereka bayangkan. Betul? Itulah yang membuat kan, sampai orang tua Anda aja nggak nyangka. Ternyata minum, nggak nyangka. Dulu cuman main gitar, main game, hari ini bisa beli rumah 3 miliar. Sama, saya juga, orang tua saya, paman saya. Kamar saya lagi ke bawah lagi, lihat ini. Nggak nyangka, bahkan diri saya pun nggak nyangka. Ketika saya bangun di rumah, tak kerasa hidup adalah misteri. Kita nggak tahu bahwa kapan kita sukses, kita bisa berubah hidup. Yang terpenting adalah lakukan yang terbaik untuk hidup Anda, untuk jaringan Anda. Maka Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik untuk hidup Anda. Paham? Ya. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau sangkaan hambanya tadi, Mia ya, dia cukup dengan 1,5, ya Tuhan kasih 1,5, 2 juta ya. Sangkaan hambanya baik, hasilnya baik.
Sangkaan hambanya buruk, hasilnya buruk. Orang berpikir kemakmuran, maka yang mereka ciptakan adalah kemakmuran. Orang berpikir kesulitan, yang mereka hadapi masalah-masalah kesulitan. Karena yang di pikiran juga kesulitan masalah, maka yang tercipta adalah hal seperti itu ya. Jadi mulai dari hari ini jangan ada status galau, siap? Status negatif, broadcast negatif. Selalu positif, maka akan membuat Anda melakukan hal positif, hasilnya positif, dan hasilnya adalah sukses. Ya. Ada lagi mengenai keyakinan sebelum saya lanjut? Ya. Waktu awal join kan orang tua mendukung banget, tapi pas kesini udah ngelarang gitu, gara-garanya yang ngajak udah berhenti semuanya. Kan dulunya kemana-mana bareng, sekarang jadi kemana-mana sendirian. Nah orang tua itu ngelarang kalau kayak gitu. Terus orang tua bilang rizki lancar itu kan karena adanya restu orang tua, sedangkan ini nggak ada, jadi kayak gimana? Nah jadi gini, ketika kamu ya, karena orang tua belum paham, ya wajar. Yang namanya yang tadi saya bilang, karena belum paham. Leader hari pun pertama sama dilarang-larang orang tuanya. Betul Hari? Ya. Tapi ya niat kamu mulia, betul? Ingin memberikan yang terbaik buat orang tua kamu, betul ya? Ya. Nah itu kekuatan itu yang harus kamu miliki. Ya. Kamu bicara kepada orang tua kamu, nah tolong kasih kesempatan aja, ya kesempatan di sini. Misalkan ya, kamu biasa disebut apa? Adik, ya kan? Adik pengen apa namanya mendapatkan pengembangan diri, pengen apa namanya berada di komunitas positif. Udah pernah diajak ke OPP? Belum Pak. Wajar, restu itu tidak akan turun sebelum memahami. Kalau memahami ujung-ujungnya, betul nggak? Oh, yang kamu kerjain seperti ini. Biarkan mereka berhenti. Kamu terus melangkah. Karena saya percaya anak mama pasti sukses. Saya masih ingat Hari akhirnya minta tolong sama ayahnya, anterin ke apa? Balai Sartika. Di depan Balai Sartika ayahnya suruh masuk nggak mau. Ya bantuan top leader lah, benar nggak? Ya, ya kan? Wah yang saya hadapi mayor TNI gitu. Nah, ini nggak? Saya juga punya mayor STL, leader. Jalan lagi saya kan. Oh mau kabar om? Oh iya gini. Iya nih ini lagi ada acara dan lain-lain. Oh iya ngantar Hari aja. Ya om, mending di dalam aja om nunggunya soalnya begini. Enggak di sini aja. Enggak om, bentar aja itu soalnya disediain kursi dan lain-lain sebentar aja om. Gini. Oh enggak nah, saya terus sama nggak enak om kalau di sini berdiri gitu aja. Di dalam aja sebentar. Oh gitu, akhirnya saya dorong acara itu. Ya om ini minum dulu dan lain-lain, enggak? Karena acara dimulai. Enggak. Teng. Kalau ada leader, nah. Ada ngeliat, ya, oh dahsyat, apaan ini bener? Dan lain-lain. Akhirnya ngeliat waktu itu pas saat OPP Akbar Balai Sartika yang Pak Roy Manik hadir, itu nggak? Sama seluruh LC nasional, nggak? Melihat Ibu Ira Deviani, saya pun sama seorang KME. Saya tidak memandang di sini. Akhirnya apa? Besok hari yang kamu kerjain bagus ya. Akhirnya bergabung ya. Akhirnya apa? Setiap ada bawahannya minta tolong anaknya sendiri untuk memprospek. Mungkin di awal orang tua Anda belum paham, tapi saya percaya kalau memahami, mereka akan merestui dan bergabung dan berjuang bersama dengan Anda di Melia Sehat Sejahtera. Jujur saya, kalau kamu tahu, itu banyak dari beberapa LC. Ya, itu yang pertama orang tuanya nggak ngedukung. Banyak, saya masih ingat sampai di konsolidasi bulan Januari, sampai kan saya sengaja itu undang orang tua itu buat itu salah satunya. Sampai orang tuanya akhirnya minta maaf ya dulu. Saya pernah prospek di rumah salah satu downline sama orang tuanya sendiri diusir dan lain-lain, tapi saya selalu motivasi, ayo harus berikan terbaik, itu yang harus menjadi motivasi kamu harus buktikan. Betul gak?
buktikan. Ya, karena yang kita lakukan adalah hal positif. Azan belum? Belum. Ya. Hah? Oh, belum. Ada informasi kata Pan ya. Ya. Jadi itu yang penting teguhkan keyakinan kamu dan jangan pernah didebat. Berarti depan orang tua kamu nggak usah bicara sama dia. Paham? Yang tadi sama. Menghindari. Ya nggak? Kamu dari mana sih ini kerjain begini mah masak apa mah aduh lain ya lapar ya nggak? Paham ya sampai ada ya nggak kemarin ada pertanyaan salah satu jaringan saya dan kalau itu kan orang tua ya nggak? Ayah ibu keluarga itu kan kita bisa menghindar. Kalau saya dan nggak didukung sama istri saya dan saya mau lari kemana dan kan saya satu kamar. Nah di situ saya berikan pemahamannya gimana istrinya diajak gitu ya. Hanya ada dua pilihan, tapi ini pilihan dari tangan kamu. Yang pertama adalah kamu mau berjuang dan kamu mau berhenti, betul nggak? Life is choice, betul? Betul. Kalau kamu percaya, kamu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kamu, saya sarankan adalah buktikanlah ke orang tua kamu. Karena memang di awal mereka pasti berbicara, kenapa mereka tidak merestui dan lain-lain. Karena yang mereka pikirkan yang dilakukan anaknya hal negatif, betul nggak? Takut anaknya sakit, kecewa, gagal dan lain-lain. Itu yang dipikirkan orang tua, betul? Atau kuliah, mengganggu waktu kuliah, atau mengganggu waktu sekolah dan lain-lain, betul nggak? Dan udah tahu MLM zaman dulu CNI, betul nggak? Yanfeng, ya kan? Debus ya, dan lain-lain, betul? Jadi ngebuat nih trauma yang terjadi adalah itu yang nggak. Tapi saya percaya ketika sukses, ada salah satu sepupu saya lah, yang Anda tahu lah, tapi saya nggak usah sebut namanya ya, nggak enak ya. Sama orang tuanya juga nggak aduk. Tapi ketika dia sukses, dia mempersembahkan mobil buat orang tuanya pun menangis. Dulu pernah melarang di sini meminta maaf dan akhirnya adalah merestui dan hari ini sangat merasa ini 18. Jadi pastikan ya, itu yang harus kamu lakukan. Justru yang harus kamu lakukan adalah secepatnya bisa buktikan, karena saya percaya ya nggak, restu itu akan hadir. Maka kalau kamu melakukan hal yang baik, maka hasilnya pasti baik ya. Paham ya? Siapa namanya? Hah? Cucu. Bisa sukses ya. Banyak ya, plus buat teman Anda ya. Dari mana Soya? Soya juga. Ya, ada lagi? Naik bab keyakinan dulu. Nanti belum ada pertanyaan kedua, bagaimana membangun bisnis ini, betul nggak? Pokoknya hari ini apapun keraguan Anda tanyakan. Siap? Ya. Pokoknya hari ini membuat momen yang harus menjadi momen bersejarah dan langka di dalam kehidupan Anda, karena Anda menemukan keyakinan Anda, mengembangkan jaringan dengan baik. Seluruh masalah Anda bisa Anda hadapi dan Anda atasi. Dan tiba waktunya gerbang kesuksesan sudah terbuka lebar. Tinggal Anda berlari dan tinggal memilih mindset Anda, mana yang Anda mau raih terlebih dahulu di bisnis ini ya. Biar nggak kelihatan punya masalah itu, jadi biar nggak mukanya kelihatan usul atau cemberut aja gitu. Caranya ya, bagaimana caranya? Jadi kamu kalau ada masalah selalu mukanya jelek. Iya, biar nggak gitu. Biar nggak gitu. Ya. Emotnya muka hijau. Dan Hulk. Lain, paham? Jadi gini, kalau misalkan itu, ya selalu senyum, iya nggak? Cuma Anda perhatikan kalau saya menjadi presentator selalu senyum. Saya walaupun di tahap awal, ya nggak, saya alami kesulitan dan lain-lain, ya nggak? Dan lain-lain, Anda mau ini pusing dan lain-lain, cukup sendirian,
minta motivasi kepada upline Anda, temukan motivasi. Ketika Anda temukan motivasi, tunjukkan di depan prospek Anda selalu senyum. Ya nggak? Nah, coba senyum semuanya. Ada enak dilihatnya ya? Itu bisa senyum kan? Wah, ya, coba senyum. Saya enaknya juga lihat kan. Siapa namanya? Hah? Ayuni. Ya. Paham ya? Jadi Anda harus selalu senyum. Dulu saya cuman closing orang cuman gara-gara senyum doang. Apalagi leader bagir tuh. Sekali senyuman 15 paket. Ya. Saya duduk ya, di kampus orang-orang yang udah saya prospek kan. Diperhatiin saya lihat. Apa yang lain? Teknik mengganggu pikiran pusing. Dia senyum-senyum. Tambah senyum deh. Dia ngomong, kamu kenapa sih senyum-senyum terus? Alhamdulillah. Fulus, bonus. Ya. Keluarin waktu itu saya handphone baru E71 dulu. Itu masih saya beli 5 juta harga. Pertama kali handphone yang saya raih. Saya keluarin kan. Ya, biasa kan kalau Nokia bunyinya neneng ganti harus semangat gitu. SMS bonus juga masukin Ika. Semangat. Ya. Kalau cara kita ngomong dan bahasa tubuh kita benar, yang terjadi apa? Dia akhirnya terus bos. Jadi yang harus kamu bangun adalah bagaimana kamu harus selalu senyum. Ya, bisa kan? Ya, jangan kelihatan mata masalah dan lain-lain. Dan kamu bertemu dengan upline kamu minta motivasi supaya timbul kembali motivasi. Hilangkan pikiran-pikiran negatif tadi yang ngebuat muka jelek kan, pikiran negatif, betul nggak? Ya kan? Masalah dan lain-lain, hadapi masalah, hilangkan pikiran negatif, selalu positif, selalu senyum. Ya, bagaimana Anda melakukan sikap Anda? Betul nggak? Betul? Bagaimana? Ya, yang namanya dalam hidup ini, ya, sikap kita dan tindakan kita terhadap dunia atau kehidupan ini akan berefek kepada sikap dan tindakan dunia atau kehidupan kepada Anda. Sikap Anda selalu murung dan lain-lain, maka dunia kesulitan, masalah dan lain-lain yang ada, betul. Tapi di dalam hidup ini, kehidupan Anda selalu tersenyum, bahagia dalam kondisi apapun, maka sikap dunia kepada Anda pun tersenyum. Sikap dunia terhadap Anda akan memberikan kebahagiaan, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan turunkan rezekinya, keberlimpahan, kebahagiaan kepada orang-orang yang selalu bersikap dan bertindak positif. Paham? Ya. Dan kalau kita masih mempertahankan masalah-masalah kita, jika kita bersikeras mempertahankan cara lama kita, maka kita adalah penguasa masalah kita. Jika kita bersikeras tetap masih mempertahankan cara lama kita, maka masa depan kita adalah masa lalu kita. Mau tetap masa lalu? Tidak, pasti pengen masa depan yang jauh lebih baik. Bersikap baik, maka masa depan yang jauh lebih baik pasti kamu raih. Ya, plus mantap. Sikap kamu selalu murung ya. Ya. Anak aku asli lihat, aduh ini hambanya ngeluh terus, murung terus dan lain-lain. Nih kata baik lagi masalah. Ya, tapi orang selalu ceria, bahagia, antusias. Ini hamba saya ini nih antusias benar, semangat banget pada udah ditolak ini, aduh. Ya udahlah, dia ini orang selalu berjuang, selalu senyum, selalu riang dan gembira. Sudah waktunya saya turunkan rezeki yang berlimpahan. Misi demi misi telah dilalui. Dia telah menghadapi seluruh masalah yang telah kuberikan. Maka hari ini
yang Ku akan turunkan adalah keberlimpahan rezeki, senyuman dari orang tua, keluarga, dan kesuksesan. Ya, kita break sejenak ya buat sholat ya maghrib. Setelah itu kita lanjutkan mengenai yang kedua adalah bagaimana cara membangun bisnis ini ya. Sekaligus pertanyaan yang terakhir akan ada statement dari leader Anda. Jika Anda ada pertanyaan, tulislah dari sekarang ya. Nanti tinggal Anda tanyakan, jangan pernah malu, karena saya percaya kalau Anda mau menanyakan masalah Anda, kami berikan solusi, maka Melia Sehat Sejahtera akan menjadi solusi merubah kehidupan Anda ya. Terima kasih. Kembalikan kepada leader Anda.